Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Untuk materi selanjutnya adalah membuat Korean garlic cheese. Adapun bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat rotinya sama seperti membuat roti manis, seperti pada video berikut ini. Sebelum kita melakukan produksi, alangkah lebih baiknya kita gunakan sarung tangan atau hand glove agar produk yang kita buat hygiene atau bersih. Proses selanjutnya adalah pencampuran semua bahan kecuali garam dan mentega. Untuk garam, nanti setelah proses tengah kalis baru kita masukin garam, karena akan berpengaruh pada proses pengembangan roti. Kita masukkan fresh milk atau susu cair sedikit demi sedikit, lalu kita aduk dengan menggunakan tangan. Pastikan semua bahan tercampur semua sampai tidak terlihat tepungnya. Masukkan lagi susunya sedikit demi sedikit. Setelah adonan seperti ini, sudah tidak terlihat lagi tepungnya. Lakukan terus untuk mengaduk dengan menggunakan tangan. Tipsnya adalah menggunakan bagian tangan sebelah sini, sebelah bawah. Setelah itu, baru kita masukkan garam. Aduk kembali. Garam jangan sekali-sekali dicampurkan dengan ragi, karena akan mematikan kinerja dari ragi tersebut. Dan setelah itu, kita masukkan bahan yang terakhir adalah mentega. Lakukan terus hingga adonan kalis. Nah, untuk susu cairnya kita masukkan nanti setelah menteganya tercampur dengan bahan lainnya, karena akan mempengaruhi adonan dan nanti akan semakin basah. Masukkan sedikit saja susunya. Lakukan terus sampai adonan sudah mulai kalis dan membentuk jaringan gluten. Untuk mengecek adonan apakah sudah kalis atau belum, kita bisa angkat sebagian dengan cara membentuknya sampai tipis dan tidak sobek. Seperti ini, itu tandanya adonan sudah kalis dan sudah membentuk jaringan gluten. Sudah cukup. Nah, sudah jadi adonan roti manisnya. Kita istirahatkan atau resting time. Kita simpan lagi dalam loyang atau bowl selama 10 hingga 15 menit. Kita buka, ini dia hasilnya, sudah di resting time selama 15 menit. Seperti ini. Sebelum kita bagi-bagi adonan, kita tambahkan untuk area kerja tepung agar tidak lengket, atau bisa juga menggunakan mentega. Waktu kita simpan adonan, kita simpan dulu alat-alat yang sudah tidak terpakai. Lalu kita ambilkan, ada timbangan digital, ada scraper untuk memotong adonan, dan rolling pin untuk menipiskan atau menggiling adonan. Pastikan timbangan dalam posisi 0. Untuk selanjutnya kita bagi adonan seberat 60 gram.
Sudah kita bagi adonan 60 gram. Kita bulat-bulatkan atau kita dengan istilah rounding. Bisa menggunakan meja sebagai alas atau sebagai media. Atau juga bisa menggunakan kedua tangan seperti ini. Kita simpan kembali. Kita ambil lagi adonan. Kita rounding. Sampai benar-benar padat. Adonan sudah kita timbang seberat 60 gram. Di rumah untuk membentuk roti manis dengan bentuk apa saja dan isi apa saja. Adonan sudah kita bentuk semua. Lalu kita siapkan loyang atau baking tray. Seperti ini. Kita masukkan. Kita tata. Lalu kita ke tahap berikutnya, ialah proses proofing atau proses pengembangan. Jika tidak ada mesin proofing, bisa kita melakukannya dengan manual, yaitu dengan menggunakan lap bersih. Tentunya ini harus dalam kondisi basah, agar roti manisnya terlihat lembab dan basah dan tidak kering. Kita tutup, kita tunggu 10 hingga 20 menit. Setelah 15 menit kita proses proofing. Penasaran kan sebesar apa? Apakah sebesar saya? Tada! Setelah 15 menit kita proses proofing. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan kocok telur. Kita menggunakan measuring jug. Kita masukkan telurnya. Kita menggunakan alat. Ya, betul. Ini adalah balon whisk. Ya. Lalu kita pakai kuas. Kita poles bagian rotinya. Pelan-pelan, jangan ditekan, nanti rotinya bisa kempes. Poles hingga rata, agar nanti pada saat dibakar mendapatkan warna yang menarik. Nanti pada saat dibakar ini akan mengembang 2 kali lipat, jadi akan lebih membesar lagi. Siapkan ovennya. Boleh menggunakan oven yang ada di rumah, boleh, silakan, bebas. Di sini kita akan menggunakan oven deck seperti ini. Kita beri suhu 150 derajat Celcius untuk atasnya, dan untuk bawahnya kita beri suhu 130 derajat Celcius. Kita beri waktu 10 menit. Seperti ini. Jikalau kurang pas membakarnya, boleh ditambahkan lagi, tetapi kondisi loyang atau baking tray-nya itu dibalik agar matangnya merata. Ups, alarm sudah bunyi. Itu tandanya roti manis kita sudah matang. Ayo kita segera angkat. Sudah mengerti dengan video barusan? Nah, setelah roti manis sudah matang dan membentuk roti cantik seperti ini, lalu kita akan membuat langkah selanjutnya, yaitu membuat isian Korean garlic cheese. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat filling atau isian Korean garlic cheese
yaitu cream cheese. Di antaranya ada keju cheddar yang sudah diparut sebanyak 500 gram, ada fresh milk sebanyak 350 gram, ada tepung maizena sebanyak 28 gram, dan yang terakhir gula pasir 125 gram. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan langsung memulai proses pembuatan filling Korean garlic cheese, yaitu cream cheese. Adapun tahap yang pertama, kita panaskan terlebih dahulu pan atau panci dengan berisi air hingga mendidih. Lalu selanjutnya, kita ambilkan stainless bowl. Dan juga kita persiapkan, ini adalah balloon wish. Untuk selanjutnya, kita akan membuat proses pembuatan filling atau isian ini dengan menggunakan teknik Bain Marie atau dengan menggunakan uap air. Kita masukkan keju cheddarnya. Kita masukkan gula pasir. Dan yang terakhir, kita masukkan fresh milk. Kita aduk hingga tercampur dan keju meleleh. Untuk keju tidak boleh langsung terkena api, dikarenakan nanti aromanya akan tidak sedap. Pengocokan seperti ini dengan menggunakan api yang sedang, agar kejunya tidak menjadi gosong atau menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hingga kejunya benar-benar lembut dan bersatu dengan fresh milk dan gula pasir. Untuk maizenanya kita larutkan dulu dengan menggunakan air. Fungsinya adalah untuk mengentalkan adonan cream cheese. Kita larutkan menggunakan air. Kita simpan terlebih dahulu. Kita aduk kembali. Kita cek apakah sudah panas adonannya. Jikalau belum, lakukan pengocokan kembali agar kejunya meleleh dan bersatu dengan fresh milk dan gula pasir. Kita masukkan untuk maizenanya yang sudah dilarutkan tadi agar cream cheese-nya mengental. Aduk terus. Ini sudah mengental, sudah cukup. Kita matikan kompornya. Tidak perlu hingga mendidih, cukup hingga mengental saja. Setelah adonan filling atau isian Korean garlic cream cheese jadi, selanjutnya adalah kita akan membuat bahan celupan untuk Korean garlic cheese. Di antaranya kita menggunakan mentega 150 gram, bawang putih yang sudah kita cincang 30 gram, ada telur 2 butir. Bahan selanjutnya adalah susu kental manis 50 gram. Dan yang terakhir, parsley yang sudah kita keringkan, yang sudah kita panggang untuk menghilangkan kadar airnya. Jika di rumah tidak ada parsley, boleh menggunakan daun seledri, tetapi secukupnya. Baik, langkah selanjutnya kita panaskan terlebih dahulu pan atau panci dengan air. Kita akan melakukan proses steam seperti tadi kita membuat filling cream cheese. Yang pertama, kita masukkan mentega.
Kita aduk hingga meleleh. Ini sudah meleleh. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan bawang putih ya. Sesuai dengan nama produknya, sesuai dengan nama rotinya adalah Korean garlic, yaitu bawang putih ya. Kita masukkan agar menimbulkan aroma bawang putih atau garlic. Ya. Diaduk. Ya, diaduk. Lalu kita masukkan 2 butir telur. Diaduk. Nah, adonan akan berubah menjadi kental. Lalu kita masukkan susu kental manis. Kita masukkan, kita aduk kembali. Dan yang terakhir, kita masukkan parsley atau daun seledri bisa dipakai. Kita masukkan secukupnya sampai menimbulkan bentuk yang menarik. Kita aduk kembali. Setelah itu, kita matikan kompor. Dan hasilnya setelah bahan filling atau isi sudah kita buat dan bahan celupan pun sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan area, simpan bahan-bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai. Kita rapihkan. Untuk cream cheese tadi yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Kita gunting ujungnya sampai dia bisa keluar. Dan untuk selanjutnya, kita akan menggunakan pisau roti seperti ini. Pisau roti ini berbeda dengan pisau-pisau yang lainnya. Ciri-ciri dan tanda-tanda pisau roti adalah berbentuk bergerigi. Baik, untuk roti manisnya sudah ada di hadapan kita semua. Kita akan mulai potong menjadi 3. Tetapi saya ingatkan jangan sampai putus ya. Jangan sampai ujung, hanya setengahnya saja. Kita berikan filling yang sudah kita buat tadi. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Dan setelah itu, kita masukkan ke dalam celupan yang sudah kita buat tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam baking tray atau loyang. Lalu tahap selanjutnya adalah kita lakukan pemanggangan dan kita beri waktu 10 menit. Suara alarm sudah bunyi, itu tandanya Korean garlic cream cheese bread-nya sudah jadi. Kita akan angkat dari oven. Wangi sekali ibu garlicnya. Korean garlic cream cheese ala Skoper Cinta.
Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan Bakery and Pastry, dilakukan melalui video tutorial ini. Saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!